Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa bihi al-qulub wa tariqu bihi al-subhanallahi bihi as-sawm ala alihi wa lillahi masub. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkirun wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ala wa dalala ala al-khair yuti wa jalla qurbi mudadi wa thawabi Allahumma aqrina min nuril fahmi wa ahrijna min dhulmatil wahyi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kemarin kita bahas kana ya. Jadi amil nawasih ya. Amil nawasih itu amil yang merusak tatanan mubtada dan khobar ya. Awalnya kita kemarin bahas mubtada khobar, saya jelaskan secara rinci. Kemudian masuk kemarinnya pas itu masuk kepada amil nawasih ya, amil-amil yang merusak pengamalan mubtada dan khobar. Itu ada tiga ya, sebenarnya masih ada sih sebenarnya tambahannya kalau di kitab-kitab besar. Tapi intinya kalau di kitab-kitab yang sedang itu ada tiga ya, kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, kemudian apa namanya dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, kemarin kita sudah bahas kana dan saudara-saudaranya ya, yang mana kana dan saudara-saudaranya ini pengamalnya apa, pengamalannya yaitu merofakkan mubtada ya. Jadi mereka itu masuk dari mubtada dan khobar teman-teman. Jadi kalau teman-teman saya suruh buat menerjemahkan satu kata dari Arab, dari bahasa Indonesia ke Arab ya, teman-teman harus cari mubtada khobarnya dulu ya. Ya, jadi masuk ke apa merofakkan mubtada menjadi isimnya dia, menjadi isimnya kana dia, kemudian merofakkan khobar menjadi, menasabkan khobar menjadi khobar. Jadi yang aslinya mubtada jadi isim ya. Isim di sini istilahnya ya kayak fa'il lah ya. Jadi pengamalannya nanti hukumnya seperti fa'il ya, kemudian menjadikan khobar sebagai khobar, menasabkan khobar menjadi khobarnya. Kemudian kana dan saudara-saudaranya ini kemarin itu seperti fi'il ya, bisa ditasrif, ada madi, ada mudhari'nya. Kemudian ketika isimnya atau asalnya mubtada itu isim dhamir itu bisa ditasrif juga. Jadi misalnya kayak ana qaimun, jadi kalau kemasukan kana jadi kuntu qaiman ya. Ya. Laisa jadi lastu qaiman ya. Jadi kalau isimnya itu atau mubtadanya itu ana, maka nanti jadi lastu, lasta, lastuma, lastum ya, kayak persis ya, kayak apa namanya? Kayak fiil ya, kayak fiil. Jadi mereka emang fiil ya. Jadi karena ada saudara-saudaranya ini emang fiil ya, emang fiil. Nah, kemarin sudah bahas itu, karena kemudian sekarang kita masuk ke apa namanya yang selanjutnya ya, karena sudah, kemudian yang selanjutnya adalah inna dan saudara-saudara. Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Jadi inna dan saudara-saudaranya. Ya. Ya, inna dan saudara-saudaranya. Nah, pengamalannya apa ini? Saudara-saudaranya ini pengamalannya kebalikannya kana ya. Kalau kana itu merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Kalau inna ini apa kebalikannya? Menasabkan mubtada ya. Yaitu kebalikannya menasabkan mubtada menjadi isimnya, menjadi isimnya, dan merofakkan mubtada menjadikan khobar ya, merofakkan khobar ya, khobar menjadi khobarnya. Jadi kebalikannya kana ya. Kalau inna itu merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobar. Oke ya, inna wa akhwatuha ya.
Ya, yang pertama inna ini yang pertama ya kita bahas inna. Inna ya. Inna ini apa? Faedahnya apa? Faedahnya sama-sama kayak kan ya, taukid ya, taukid. Taukid itu memperkuat ya, sesungguhnya sama dengan kana ya. Memperkuat ya, taukid atau memperkuat. Memperkuat ya, memperkuat kalam ya, perkataan. Dan harus dipahami teman-teman ya, inna ini bukan fiil. Beda dengan kana ya. Jadi kalian nanti memperlakukannya juga beda. Inna ini bukan fiil. Kalau dasar-dasarnya kan fiil. Bisa tasrif, bisa nanti kalau mubtada'nya itu isim nanti bisa juga kana jadi kuntu, kunta, kuntuma, kuntum ya. Kalau inna enggak seperti ya. Jadi nanti ya jadi jangan dikira sama seperti kana dan saudara-saudaranya ya. Jangan dikira sama saudaranya. Jadi jangan dipasrif ya. Kalau anak koimun jadi intu koimun, innatu koimun. Biasanya teman-teman kayak gitu. Innatu koimun, innata ya ini nggak bisa ya. Inta koiman ya nggak bisa ya. Jadi beda ya. Ini bukan fiil tapi ini isim ya. Inna itu ilfi ke isim. Contohnya ya, misalnya kalau ada khobarnya ya, Zaid Zaid memukul misalnya, Zaid memukul, Zaidun ya. Kita prakteknya khobarnya itu isim teman-teman ya. Ya kalau aktif ya isim fa'il, kalau pasif ya isim maf'ul gitu loh. Jadi jangan pakai fiil ya. Nanti itu bisa sih, tapi jangan pakai fiil. Jadi pakai Zaidun sesungguhnya Zaid memukul misalnya atau menolong ya, menolong berarti nasirun, jangan pakai yang fiil ya, nasirun ya, nasirun Zaid menolong Ali misalnya, alian ya, apa namanya, maf'ul ini ya, alian ya, maf'ul nasab karena nasabnya fathah ya, rofa ya, rofa mutada, rofa khobar, nasab karena dia maf'ul. Kemudian kemasukan inna ya, kemasukan inna ya, kemasukan inna. Nah, maka nanti apa pengamalnya menasabkan mubtada menjadi isim ya. Jadi ini mubtada Zaidun jadi dinasobkan dia ya, asalnya dia rofa jadi nasob ya, menjadi isimnya inna berarti dia itu karena dia isim mufrad berarti ketika nasob tandanya fathah ya, Zaidan ya, Zaidan. Nasirun ini tetap alian tetap ya. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Gampang ya. Misalnya kalau ininya mubtada'nya apa namanya, mubtada'nya domir misalnya ana ya, ana nasirun ya, nasirun ya, aku menolong ya, nasirun Muhammadan misalnya, Muhammadan ya, maf'ul ya, Muhammad ya. Kemasukan inna ya, berarti gimana ya, kayak domir nasab gimana teman-teman ya, inna, innani ya, innani, ini juga bisa, innani juga bisa ya, innani ya, innani nasirun ya. Kemarin kan udah saya ajari itu ya, ketika apa maf'ul ya, maf'ul ketika dia itu menjadi apa, maf'ul bih ya, ketika dia itu menjadi domir ketika dia menjadi maf'ul bih ya, ketika menjadi objek. Nah, udah saya kasih kan, nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya isimnya inna ini domir ya kayak gitu bentuknya. Ya, pernah kan saya kasihkan nasorohu jadi domir ketika dia menjadi maf'ul. Domir ketika dia menjadi maf'ul. Nah, itu kan nasob, domir nasob ya. Sama kayak gini. Innani nasirun Muhammadan. Kalau anta misalnya, ya innaka ya, innaka. Innaka nasirun ya. Sesungguhnya kamu ya, nasirun ya. Inna sesungguhnya dia misalnya, sama nasorohu berarti innahu ya, innahuma ya, innahuma ya. Pokoknya ininya domir nasab sama dengan maf'ul ya, maf'ul domir ketika maf'ul ya, domir ketika maf'ul, innahuma kita berarti na ya, nasorona ya berarti innana begitu ya. Misalnya apalagi ya, intinya sama ya, innaha kalau perempuan ya, nasoroha berarti kan kalau
tasrifannya nasroha kan kalau maf'ul kan. Berarti kalau di sini ya sama ya, innaha. Innaha. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi simpel ya, sama ya. Intinya kalau intinya isimnya ini domir atau mubtada'nya ini domir, nanti ketika masukkan inna ya bentuk domirnya itu sama dengan domir maf'ul ya, domir maf'ul itu bentuknya sama. Nanti dilihat lagi aja ya. Kalau yang itu ya, gampang. Ya, kalau ini kalau saya ini bisa ini ya, bisa teman-teman ya. Bisa ini ya, ada dua ya, bisa innani, bisa innani. Nunnya berarti 3 ya, innani. Jadi bisa ini bisa innani, dua-duanya betul ya. Tinggal pilih. Nah, itu untuk inna li taukid ya, untuk benar-benar ya. Kalau untuk apa namanya? Inna ini faedahnya untuk li taukid ya, taukid atau memperkuat. Misalnya inna zaidan nasirun ya, sesungguhnya Zaid benar-benar telah menolong Ali ya, kayak gitu ya. Sesungguhnya aku menolong Muhammad ya, sesungguhnya. Gampang ya teman-teman ya, saya harapkan gampang. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Apa lagi setelah inna kemudian ka'anna ya, ka'anna itu artinya apa? Seakan-akan ya, seakan-akan ya, tasbih ya, seakan-akan ya. Misalnya kayak Zaidun nasirun ini ya, Zaidun nasirun masukkan ka'anna, seakan-akan Zaid menolong ya, berarti tinggal masukkan aja ka'anna. Nah, isi ini Zaid berarti jadi isimnya dari nasab, Zaidan imun atau nasiran atau imun sama saja. Terah ya. Atau saya misalnya anak imun misalnya. Ya, berarti gimana bentuknya ya? Ka'annani berarti ya. Ka'annani. Ka'annani. Ya, atau ka'anni ya. Ka'anni atau ka'annani sama saja ya. Ka'annani atau ka'anni imun. Gampang ya. Ya, ka'annaka kalau kamu seakan-akan kamu pinter, ka'annaka mirun ya. Ya, jadi gampang ya, ka'anna ya. Ya. Kemudian setelah ka'anna itu apa? Lakinna ya, lakinna. Lakinna. Nah, ini saudaranya inna, ini lakinna. Akan tetapi ya, lakinna ini artinya tetapi ya, tetapi ya, tapi ya. Coba contoh di sini. Ya. Misalnya kita hapus saja dulu ya, teman-teman. Ya, kalian save dulu nggak apa-apa. Nanti saya hapus. Tadi apa? Inna ya, inna. Kemudian ka'anna. Nah, itu taukid ya, taukid memperkuat. Ya, taukid. Karena tasbih ya, tasbih. Tasbih atau itu tasbih itu apa? Seakan-akan ya, seakan-akan. Kemudian yang tadi mau dibahas lakinna ya, lakinna kalau bahasa Arabnya lil istidrok ya, atau artinya tetapi ya. Misalnya Zaid itu pinter, dia malas, misalnya kayak gitu. Zaid itu pinter tapi dia malas. Ya, tanda khobar ya berarti ya. Zaidun pinter apa? Mahirun ya. Khobarnya mahirun ya, mahirun. Zaid itu pinter, Zaid pinter. Ya. Akan tetapi ya, lakinna nah, akan tetapi dia ya,
dia ya, dia berarti kembali ke zaid berarti satu ya, berarti kalau domir kan berarti kan itunya kan ya isimnya ya, berarti isimnya lakinah domir berarti hu ya, lakinahu kaslanun ya, kaslanun kaslan. Nah, kayak gitu ya. Ini khobarnya lakinah, ini isimnya lakinah berupa domir ya. Ya, jadi gampang ya, ya lakin. Kemudian setelah lakinna itu ada apa? Ada laita ya, laita. Saudaranya laita. Laita ini harapan ya, harapan yang tak mungkin terjadi. Jadi laita ini ada harapan yang nggak mungkin terjadi. Ya, seandainya aku jadi bayi lagi misalnya ya, jadi bayi, seandainya aku bayi lagi misalnya, ya berarti tinggal laita aku misalnya, atau laita berarti kalau aku berarti ya ini ya, tinggal ini laitani ya bayi misalnya sobiyun ya, sobiyun. Nah, jadi bayi lagi kan nggak mungkin teman-teman ya, nggak mungkin lagi, makanya pakai laita. Laita ini ada harapan yang nggak mungkin terjadi. Ayatnya apa? Ada ayatnya ya. Annahum yauma yarawnaha lam yalbatu. Bukan. Kannahum, kalau kannahum itu kan yang kanna ya kan. Surat apa? Surat apa namanya? Satunya. Innama anta inna andarnakum adzaban qariba. Inna andarnakum adzaban qariba yauma. Bukan. Apa itu akhir surat juz amma itu teman-teman? Juz amma surat An-Naba ya, An-Naba. Akhirnya itu apa? Ya laitani kuntu turaba, laitani kuntu turaba ya. Seandainya aku menjadi pasir lagi gitu, menjadi tebu lagi. Nah, itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Laitas syabab atau seandainya, biasanya kalau di syair-syair pakai laitas syabab ya. Laitas syabab ya, laita asyababa ya. Asyababa ya, asyababa ya, isimnya laita ya, nasab ya. Laitas syababa yaudu. Yaudu yauman ya. Seandainya masa muda bisa kembali ya. Nah, ini kan harapan yang nggak mungkin terjadi. Nah, jadi kalau harapan yang nggak mungkin terjadi itu pakai laita ya. Jadi kalau harapan yang nggak mungkin terjadi itu pakai laita. Ada lagi la'ala. Ini la'ala ini banyak digunakan ini ya, la'ala. La'ala itu punya dua makna teman-teman ya. Yang pertama harapan ya, harapan ya, rojak ya namanya ya. Harapan yang bisa terjadi, harapan yang mungkin terjadi ya. La'ala ini harapan yang mungkin terjadi. Misalnya kayak gini ya. Semoga Ali datang. Semoga Ali menolong Muhammad misalnya. Semoga Ali menolong Muhammad ya. Ali menolong Muhammad berarti kita buat mubtada khobarnya dulu teman-teman ya. Ya, buat mubtada khobarnya misalnya semoga Ali menolong Muhammad berarti Ali menolong Muhammad ya. Mubtadanya Ali ya, Aliyun, menolong berarti pakai isim fa'il ya, nasirun Muhammad maf'ul ya, nasab. Nah, ini kemasukan Allah. Semoga Ali menolong Muhammad. Semoga rojak harapan kan. Ya, Allah berarti pakai Allah. La'alla aliyan berarti la'alla aliyan. Ya, la'alla aliyan nasirun Muhammad. Semoga Ali menolong Muhammad. Ya. Jadi yang pertama maknanya rojak harapan yang mungkin terjadi. Beda sama laita ya. Laita ini harapan yang mungkin terjadi. Kalau la'alla itu harapan yang mungkin terjadi. Kemudian yang selanjutnya tawakku.
ya. Tawakku ini apa? Artinya kemungkinan ya, kemungkinan atau prediksi kemungkinan, mungkin kemungkinan. Jadi ada dua maknanya Allah, bisa harapan, bisa kemungkinan. Ya. Kemungkinan, misalnya kemungkinan kemungkinan Zaid memukul Ali misalnya. Kemungkinan mungkin. Ya, mungkin dia atau mungkin dia ya, pakai domir coba ya. Mungkin dia memukul Ali ya, mungkin dia memukul Ali. Berarti Allah dia laki-laki, berarti hu ya. Allahu ya. Jadi saya ulangi lagi, domirnya di sini kalau memang isimnya domir, jadi ya pakai apa? Pakai bentuk domirnya sama seperti domir maf'ul ya. Ya, domir maf'ul, domir objek ya. La'allahu ya. La'allahu ya. Mungkin dia memukul Ali, berarti pakai doribun alian. La'allahu doribun alian. Mungkin dia memukul Ali. Mungkin dia memukul Ali. Jadi la'alla saya ulangi ada dua. Yang pertama harapan yang mungkin terjadi. Misalnya semoga Ali datang, semoga Ali sembuh, itu pakai la'alla teman-teman. Nah, ada yang kedua tawakku. Tawakku ini kemungkinan. Mungkin Ali akan datang. Mungkin Ali akan akan bisa mengerjakan atau ya intinya kemungkinan atau prediksi. Yang satunya ya bisa dipakai dua. Ya orang Arab biasanya pakai ya. Allah Zaid saya ya. Mungkin Zaid akan datang nanti ya. Saya haji. Allah Zaid saya haji Pak ya. Mungkin Zaid akan datang nanti. Nah, jadi pakailah Allah bisa. Oke, ya. Jadi ada berapa ini? Inna, ka'anna, seakan-akan, lakinna, tetapi, laita, harapan, la'alla ini ya laita ini harapan yang nggak mungkin terjadi ya. Semoga masa muda kembali, semoga misalnya temanku yang meninggal hidup kembali, semoga pokoknya intinya nggak mungkin gitu ya. Kalau la'alla itu ada dua makna. Yang pertama rojak ya, harapan yang mungkin terjadi ya, semoga aku lulus ujian, semoga gini ya. Yang kedua maknanya tawakku ini tawakku kemungkinan ya, prediksi atau kemungkinan. Jadi mungkin Zaid akan datang, mungkin Muhammad akan lulus ujian, mungkin semuanya ya, jadi mungkin ya. Nah, ini ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nggak ada lagi ya. Jadi ada inna sama ada anna teman-teman ya. Ada inna, ada anna. Oke, ini udah ya. Di save ini teman-teman ya. Emang perlu di save ya. Ini di save. Ini saya hapus ya. Ada lagi ya. Jadi kalau ada inna, ada juga anna. Ya, ada inna, ada anna ya. Ya, gunaannya sama, faedahnya sama ya. Faedahnya yaitu taukid. Sama-sama memperkuat. Tapi bedanya itu dalam kegunaannya. Jadi kalau inna itu digunakan di awal kalimat ya, ya. Atau inna itu digunakan di awal jumlah ya, di awal ada kok itu pembahasannya. Tapi saya nggak mau berpanjang di sini ya. Cukup kalian tahu dasarannya saja. Di awal, kemudian setelah setelah lafaz kola, telah berkata Zaid bahwasannya sesungguhnya itu pakai inna ya, itu kola. Nah, kalau anna itu ada di tengah-tengah teman-teman ya. Anna itu digunakan kapan? Ada di tengah-tengah. Misalnya, aku mengetahui bahwa Zaid pinter misalnya. Mengetahui arafah ya, arafah. Berarti kalau aku mengetahui berarti araf tu ya, araf tu ya. Araf tu bahwasanya Zaid, sesungguhnya Zaid. Nah, itu kan pakai inna ya, tapi di sini kalau di tengah-tengah seperti itu ya, menempati tempatnya masdar ya. Anna ya, anna
bahwasanya Zaid pintar ya. Anna Zaidan ya, ini isimnya Anna ya, nasab mahirun. Mahirun itu pintar, mahirun. Ya. Jadi kalau inna ini digunakan di awal atau jatuh setelah kola ya, kola ya, kola setelah kola ini kan berarti kan itu apa namanya? Harusnya kan anna ya karena ada di tengah-tengah. Tapi ini khusus inna apa khusus kola tetap inna ya. Misalnya kola zaitun, kola ya telah berkata Zaid sesungguhnya ya pakai inna ya. Seharusnya kan pakai anna tapi kalau untuk kola jadi inna ya. Pakai inna. Inna Zaidan mahirun misalnya mahirun ya. Nah, itu kalau kola. Nah, itu teman-teman yang bisa bisa apa mengenai pembahasan inna ya teman-teman. Jadi inna itu saya udah mulai lagi inna wa itu pengamalannya apa? Menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar menjadi khobarnya. Kebalikan dari kana ya. Kemudian inna dan saudara-saudaranya itu saudaranya ada berapa? Jadi ada inna, ada ka'anna, tadi saya tulis, saya catat, ada lakinna, ada laita, ada la'al ada anna ya yang di fathah hamzahnya. Kalau inna itu taukid atau anna itu taukid untuk memperkuat, kalau anna itu seakan-akan, kalau lakinna itu tetapi, kalau laita itu harapan yang nggak mungkin terjadi, kalau la'alla itu ada dua harapan yang mungkin terjadi sama kemungkinan ya, sama kemungkinan. Ya. Kemudian inna di sini inna dan saudara-saudaranya ini beda dengan kana ya teman-teman. Kalau kana saya ulang lagi, kalau kana itu dan saudara-saudaranya itu fiil seperti fiil. Dia bisa ditasrif. Jadi isimnya yang asalnya mubtada itu seperti fa'il ya. Hukumnya seperti fa'il udah. Kalau apa isimnya kana atau mubtadanya yang asalnya itu muannas maka ini harus dikasih ta. Kalau ini seperti ini sama persis seperti fa'il ya. Tapi kalau inna teman-teman ini bukan fiil. Jadi harus dibedakan dengan kana dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya ini bukan fiil, tapi ini isim. Isim yang setelahnya itu dibaca nasab ya. Setelahnya itu dibaca nasab. Jadi kalau misalnya isimnya inna ini domir ya, atau mubtada ini domir atau isimnya inna ini domir, maka ya bentuk domirnya itu seperti domir maf'ul yang dulu kita bahas itu nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma seterusnya. Nah, seperti itu ini harus dibedakan ya, harus dibedakan. Coba kita buat contoh ya. Contoh. Sesungguhnya ya, gini loh buat caranya itu ya. Sesungguhnya apa namanya dua ali ya, dua ali itu apa namanya pinter. Tapi sayangnya ya, tapi mereka malas. Nah, gini ya. Nah, ini kan ada sesungguhnya karena kan kita praktek ya, berarti kan pakai inna, tapi juga pakai lakinna ya, pakai lakinna saudaranya siapa? Saudaranya ini tadi pakai lakinna. Nah, sesungguhnya ini pakai inna ya, pakai inna. Cara gampangnya teman-teman, kalau ada soal terjemah kayak gini, ya kita buat mubtada khobarnya dulu. Ini kan mubtada khobar kan asalnya kan. Inna lakinna kana semua itu masuk ke mubtada khobar. Jadi ya lebih enaknya kalian itu mubtada khobarnya dulu biar gak bingung ya kayak kemarin. Jadi sebagian kalian itu ada yang laisanya di sini zaidani laisa dan zaitun laisa kok iso kok ngono lho. Jadi ya seandainya itu ya bisa-bisa saja kayak gini tapi kan nggak kayak gini maksud saya gitu ya. Dan kalian juga nggak sampai kayak gini, kalian juga nggak paham kan kalian bukannya ini apa yang hal sebenarnya bisa tapi belum sampai dalam pembahasan ini gitu loh. Nanti ini ya berjumlah ya. Jadi apa namanya cari mubtada khobarnya dulu. Mubtada khobarnya yang pertama apa? Dua ali itu pintar ya. Jadi dua ali berarti mubtadanya dua ali zaidani ya, zaidani. Jadi ini zaidani
Ini mubtada berarti ya. Zaidani mubtada, hukumnya rofa, tanda rofanya alif karena isim tasniyah tandanya alif ya. Pintar. Pintar berarti mahir ya. Karena ini mubtada khobar ya, khobarnya mahir. Itu pintar ya. Berarti harus mencocoki ya dalam segi apa namanya? Mufrad tasniyah jamak, karena ini tasniyah maka khobarnya juga harus tasniyah mahironi ya. Ini kan tandanya alif, hukumnya rofa tandanya alif ya. Nah, mahironi. Berarti ya tinggal masukkan saja. Oh, kemasukan inna sesungguhnya. Ya berarti inna. Inna ya. Inna berarti gimana? Inna, karena ini nasab berarti kan ini jadi isimnya inna ya. Zaidani ini jadi isimnya inna. Berarti kan nasab ya. Tanda nasabnya apa? Kalau rofa tandanya alif isim tasniyah. Kalau rofa kalau nasab tandanya ya. Ya, jadi Zaidaini. Inna Zaidaini mahironi. Ini tetapi mereka malas ya, tetapi mereka malas. Oh, mereka malas, maksudnya mereka berdua ya, berarti mereka berdua berarti huma ya, pakai domir huma malas, kaslan ya, khobarnya kaslan ya, kaslan, tapi karena khobarnya huma ini tasniyah, maka ini juga harus tasniyah, berarti kaslanani ya, kaslanani kan ya. Nah, ini tambah lagi, nah, masukkan lagi, nah, lakinna akan tetapi mereka, berarti langsung aja ya, lakinna huma ya, langsung ya, nasorohuma ya, lakinna huma ya, kayak gini bentuk nasabnya ya, bentuk isimnya, lakinna huma sama kayak domir maf'ul, lakinna huma kaslanani. Nah, jadi simpel, inna zaidaini mahironi lakinna huma kaslanani. Jadi caranya kayak gitu. Lebih baik kalian cari mubtada khobarnya dulu, ya, titik tekannya apa, mubtada khobar, kemudian kalian masukilah ya, dan saudara-saudaranya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Apa ini? Hawas itu siapa? Tar dengerin ya. Ya, gimana tadi hawas? Oh iya, Indra. Gimana Mas Indra? Ada pertanyaan? Oke, oke. Jadi jelas ya, ada pertanyaan, teman-teman? Jelas, Ustaz. Oke, kalau jelas nanti oke kita akhiri sampai di sini ya. Nanti saya langsung kasih PR ya. Mohon dikerjakan teman-teman ya. Jadi ini tambah lama tambah sulit ya. Besok kita dona, setelah dona itu tawabe ya. Setelah tawabe baru kita masuk ke itu ya. Saya coba ngambil kitab ya. Kitab mungkin Safinatun Najah atau apa. Nanti kita bagi ya teman-teman. Atau pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan kita apa namanya, kita tonton dulu, nanti setelah itu kalian yang irobi, kalian yang jelaskan ya, kalian yang menentukan nanti irobnya gimana. Nanti akhir juga saya ajari apa namanya, irobi dengan bahasa Arab ya, irob dengan bahasa Arab. Oke, kalau udah ada pertanyaan saya akhiri di sini ya. Saya langsung kasih PR di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.